tanah Sunda. Ada sebuah gunung yang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Gunung ini memiliki bentuk yang menyerupai perahu terbalik. Dan di balik bentuknya yang unik, tersimpan kisah mistis yang sudah menjadi legenda. Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya tak tertandingi. Namun ia hidup dalam kesepian di sebuah gubuk di hutan. Suatu hari, ketika sedang menenun, alat tenunnya jatuh ke sungai. Dalam keputusasaan, ia berdoa kepada para dewa, bersumpah bahwa siapapun yang bisa mengembalikan alat itu kepadanya akan dia nikahi. Tak disangka, yang muncul adalah seekor anjing besar bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Dia adalah jelmaan dewa. Terkejut namun terikat oleh sumpahnya, Dayang Sumbi menikahi Tumang. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak lelaki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah. Namun ia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, saat berburu, Sangkuriang tak sengaja membunuh Tumang. Ketika Dayang Sumbi mengetahui hal ini, ia sangat marah dan mengusir Sangkuriang dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang kembali ke desanya setelah melakukan perjalanan panjang. Tanpa menyadari bahwa wanita cantik yang ia temui adalah ibunya sendiri, ia jatuh cinta pada Dayang Sumbi. Sangkuriang melamarnya. Dan Dayang Sumbi, yang abadi karena berkah dari para dewa, tidak mengenali putranya yang telah dewasa. Namun, suatu hari, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Luka yang ia berikan ketika mengusirnya dahulu. Menyadari bahwa Sangkuriang adalah putranya, ia mencoba membatalkan pernikahan itu. Tapi Sangkuriang bersikeras. Dalam kebingungannya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang tampaknya mustahil. Sangkuriang harus membuat sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam. Dengan kekuatan supranatural, Sangkuriang hampir menyelesaikan tugasnya. Ia sudah menggali tanah untuk membuat danau dan membentuk perahu besar. Dayang Sumbi yang ketakutan bahwa syaratnya akan terpenuhi, meminta bantuan para dewa untuk menggagalkan upaya tersebut. Para dewa menjawab doa Dayang Sumbi dengan menciptakan fajar lebih awal, sehingga kokok ayam terdengar dan sinar matahari mulai menyinari langit. Merasa gagal, Sangkuriang marah besar. Dengan kekuatannya, ia menendang perahu yang belum selesai itu hingga terbalik. Perahu tersebut kemudian menjadi gunung Tangkuban Perahu, sebuah perahu yang tertelungkup. Hingga kini, masyarakat Sunda percaya bahwa gunung tersebut menyimpan energi mistis dari legenda Sangkuriang. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, jika kita mendaki gunung dan mendengarkan dengan seksama, suara samar dari Dayang Sumbi dan Sangkuriang masih terdengar, seolah legenda mereka belum berakhir. Setelah perahu raksasa yang terbalik itu menjadi gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang merasa hancur karena kegagalannya. Amarahnya belum reda, namun dia terjebak dalam kebingungan yang mendalam. Dengan perasaan yang berkecamuk, dia memutuskan untuk menghilang dari dunia manusia dan memasuki dunia roh. Namun, sebelum sepenuhnya menghilang, Sangkuriang meninggalkan kutukan pada tempat itu. Kutukan tersebut membuat gunung Tangkuban Perahu menjadi tempat yang penuh dengan kejadian aneh dan tak terjelaskan. Penduduk setempat sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti jeritan atau suara langkah kaki berat yang tidak pernah berakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan seorang pria yang tampak gelisah berkeliaran di sekitar gunung, yang diyakini sebagai roh Sangkuriang yang tidak tenang. Namun, cerita tentang gunung Tangkuban Perahu tidak berakhir di situ. Dayang Sumbi yang menyesali nasib putranya, memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sekitar gunung tersebut. Dia menjalani hidup sebagai pertapa, berdoa untuk ketenangan roh Sangkuriang. Sebagai bentuk penyesalan dan kasih sayangnya yang abadi, Dayang Sumbi dikatakan sering muncul di sekitar puncak gunung pada malam-malam tertentu. Cahaya lembut akan terlihat dari kejauhan,
seperti lentera yang bersinar samar, yang dipercaya sebagai dayang sumbis sedang berdoa untuk putranya. Orang-orang yang berani mendekati cahaya itu seringkali merasa dihantui oleh perasaan sedih dan kehilangan yang mendalam. Beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Mereka melihat sosok wanita cantik yang menangis di tepi danau, sambil memanggil nama Sangkuriang dengan suara yang menyayat hati. Mitos juga berkembang bahwa gunung ini akan terus-menerus mengalami letusan kecil atau pergerakan tanah jika roh Sangkuriang merasa terganggu. Oleh karena itu, penduduk setempat selalu berhati-hati dan menghindari melakukan hal-hal yang dianggap bisa mengganggu ketenangan roh di sekitar gunung. Di balik kisah tragis ini, Gunung Tangkuban Perahu menjadi simbol kekuatan alam dan kekuatan cinta yang tak pernah padam. Meski telah berabad-abad berlalu, legenda ini tetap hidup di hati masyarakat Sunda, mengingatkan mereka akan kekuatan cinta seorang ibu dan anak, yang bahkan bisa bertahan melintasi batas dunia nyata dan dunia roh. Waktu terus berlalu, namun legenda Tangkuban Perahu tidak pernah pudar. Masyarakat sekitar selalu menghormati gunung itu dengan berbagai ritual dan upacara, berusaha menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh yang diyakini masih bersemayam di sana. Setiap tahun, pada malam tertentu yang dianggap sakral, penduduk desa berkumpul di kaki gunung untuk mengadakan ritual khusus. Mereka membawa sesaji berupa bunga, makanan, dan kemenyan, lalu berdoa kepada roh Dayang Sumbe dan Sangkuriang agar tetap tenang dan tidak mengganggu kehidupan mereka. Namun, ada satu malam yang berbeda dari biasanya. Pada malam itu, seorang pemuda dari desa yang bernama Raka, dikenal sebagai seorang pemburu ulung, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita mistis tentang gunung itu hanyalah mitos belaka. Dengan rasa ingin tahu yang besar dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Raka naik ke puncak gunung sendirian. Tepat pada malam di mana penduduk desa biasa mengadakan ritual, Raka tidak membawa sesaji apapun. Ia hanya membawa senjata dan keberaniannya, berharap bisa membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkani. Namun, semakin ia mendekati puncak, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya tenang mendadak menjadi dingin dan menderu. Pepohonan seakan berbisik, menyampaikan pesan yang tidak bisa ia pahami. Meski begitu, Raka tetap maju, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh ketakutan. Saat Raka mencapai puncak, ia melihat cahaya aneh yang pernah diceritakan oleh penduduk desa. Cahaya itu berwarna kebiruan dan tampak seperti berkedip-kedip di udara, seolah-olah menuntunnya ke sebuah tempat tertentu. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Raka mengikuti cahaya itu hingga sampai ke sebuah tepi jurang, di mana terdapat sebuah danau kecil yang terlihat tenang. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muncul di permukaan air. Wanita itu terlihat sangat cantik, dengan rambut panjang yang terurai, dan mengenakan pakaian tradisional Sunda. Matanya menatap Raka dengan pandangan yang begitu dalam, seakan mengenali siapa dia. Raka terpesona, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Tanpa sadar, ia mendekati tepi danau. Saat Raka berdiri di tepi danau, bayangan wanita itu mulai berbicara. Namun suara yang keluar bukanlah suara biasa. Itu adalah suara yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan, memanggil nama yang tidak asing baginya, Sangkuriang. Raka mulai merasa ada sesuatu yang salah. Jantungnya berdegup kencang, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tertanam di tanah. Di saat yang bersamaan, langit di atas gunung mulai dipenuhi oleh awan hitam, dan angin bertiup semakin kencang. Suara gemuruh terdengar dari dalam perut gunung, seolah-olah sesuatu yang besar dan kuat sedang terbangun. Raka mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha mundur, tetapi langkahnya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari danau itu muncul sosok lain, seorang pria bertubuh kekar dengan mata yang menyala marah. Dia tidak lain adalah roh Sangkuriang yang terbangun oleh kehadiran Raka. Sangkuriang tampak marah
karena merasa terganggu oleh keberadaan orang asing di tempat suci itu. Raka merasakan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Dan dalam sekejap, pria itu menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Raka tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya seakan terbakar oleh api kemarahan Sang Kuryang. Dalam teror yang tak terhingga, Raka menyadari kesalahannya yang meremehkan legenda dan kekuatan mistis Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum ia sempat berteriak, Raka lenyap ke dalam jurang yang gelap dan hilang tanpa jejak. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan bekas-bekas langkah kaki Raka yang mengarah ke puncak gunung. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka hanya menemukan jejak api yang menghitamkan tanah di tepi danau. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke puncak gunung pada malam ritual. Takut akan kebangkitan amarah Sang Kuryang. Mereka meyakini bahwa roh Sang Kuryang dan Dayang Sumbi kini lebih kuat dan lebih waspada terhadap siapapun yang mencoba mengganggu ketenangan mereka. Gunung Tangkuban Perahu yang sudah sejak lama dianggap sakral, kini juga dipandang sebagai tempat yang harus dihormati dengan ketakutan yang mendalam bagi mereka yang masih berani menantang. Kisah Raka menjadi peringatan abadi bahwa legenda bukanlah sekadar cerita, melainkan perwujudan dari kekuatan alam yang tidak bisa diremehkan. Setelah kejadian hilangnya Raka, desa di sekitar Gunung Tangkuban Perahu diliputi ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Penduduk desa semakin waspada dan menghormati gunung dengan ritual-ritual tambahan yang lebih khusyuk. Tidak ada yang berani mendekati puncak, bahkan di siang hari sekalipun. Mereka percaya bahwa roh Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sedang mengawasi setiap langkah mereka. Dan kesalahan kecil bisa membawa malapetaka.